Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, saat ini kita masuk dalam segmen Penjaga Nusantara. Kali ini akan memberikan tausiah guru kita Kiai Haji Asrorun Niam dengan judul Rasa Syukur sebagai Barometer Moral Seseorang. Silakan Kiai. Alhamdulillah, setelah kita dengar dua segmen tadi, kita tahu bahwa nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Dan kewajiban kita tentu mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Nah, dengan cara apa? Yang pertama, memastikan bahwa nikmat itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan ketaatan. Baik secara pribadi maupun secara sosial. Kita masih memiliki kesempatan untuk berusaha. Hasil usahanya untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan memberikan nafkah, itu bagian dari kesyukuran. Bisa jadi apa yang kita inginkan itu nggak terpenuhi. Tetapi nggak terpenuhinya keinginan bukan berarti itu sebuah kelemahan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lain. Karena itu begitu kita melihat saudara-saudara kita dalam kondisi kesulitan, sementara kita di dalam posisi kondisi sehat, maka kita akan semakin optimal bersyukurnya. Langkah kesyukuran itu dimanifestasi dengan komitmen untuk saling membantu. Kalau tadi di awal ketika untuk kepentingan merasakan itu tamsilkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti satu tubuh, tetapi tahap yang berikutnya untuk saling menguatkan ditamsilkan ibarat satu bangunan ini. Al-muslimu lil muslim kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan. Dengan komitmen takaful maka akan muncul tadomun. Ini makna dari komitmen saling menjaga. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, jaga negara secara bersama-sama. Ingat pada saat COVID, sekalipun kita nggak kena, tetapi kita nggak boleh sembrono, karena dengan kesembronoan kita akan menyebabkan orang lain kena. Saling menjaga. Setelah dari takaful, lahir tadomun. Saling menjaga. Saling menjaga itu ketika ada rumah tetangga, kelihatan ada orang yang punya potensi mencuri. Tanpa diminta kita kemudian melakukan langkah prevensi. Bukan hanya karena persoalan itu punya tetangga, tapi bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang yang mencuri tadi, dia dosa, kemudian dia merugikan orang lain. Kalau kita abai, hanya persoalan melihat kepada personal saja, ya itu bukan punya saya, nggak apa-apa. Yang penting bukan gua, yang penting bukan saya. Pada suatu hari bisa jadi penjahat akan masuk ke rumah kita. Itulah komitmen untuk saling menjaga. Apa yang disebut sebagai tadomun. Sebagai saling mendukung antara satu dengan yang lain, ibarat satu bangunan, ada yang berada di bawah, ada yang berada di dalam posisi ornamen yang terus kelihatan. Kalau orang egois, cakar ayam protes, nggak mau ditempatkan di bawah. Enak betul tuh, saya bagian menyangga terus di bawah, diinjak-injak, saya nggak pernah kelihatan. Sementara kamu lampu, kamu interior dipuja-puja, dilihat. Sementara yang menyangga adalah saya. Kalau yang muncul egoisme sektoral, maka akan roboh bangunan itu. Karena itu, di dalam struktur sosial kita, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada kepala keluarga, ada anggota yang dipimpin. Masing-masing harus memahami posisi. Dan masing-masing posisi tahu posisinya, kemudian membangun kerjasama. Dari ta'awun muncul takaful,
dari takaful muncul tadomun. Dengan komitmen tadomun kemudian melahirkan mujtama mutamaddin. Masyarakat yang berperadaban. Dimulai dari mana? Dimulai dari individu-individu kita. Komitmen untuk saling membantu. Pada saat ada tetangga sakit, nggak perlu nunggu lagi. Kita datang, sakit apa? Oh, saya punya obat. Itu ketergerakan itu bukan karena ingin dipuji, tetapi muncul rasa tadomun tadi. Begitu ada saudara tertimpa musibah, tanpa diminta masing-masing mengeluarkan kebutuhan untuk memenuhi hajatnya. Misalnya keranda mayatnya, kalau pas ada tetangga meninggal, keluar, kemudian tikernya keluar, dan lain sebagainya. Kalau ada hajat, termasuk di dalamnya adalah hajat untuk kepentingan kebahagiaan. Kita ikut berempati, kita ikut senang ketika ada sahabat kita memperoleh nikmat. Begitu ada tetangga kita ngundang untuk kepentingan syukuran rumah baru. Bukan justru jealous, paling hasil korupsi. Itu enggak demen atau stres melihat orang senang. Itu hasut. Tetapi kalau tadomun, saling mendukung, senang lihat orang senang. Begitu ada tetangganya didatengin orang mobil bagus, ternyata kemudian melamar anak gadisnya. Alhamdulillah, nanti pada saat resepsi apa yang bisa saya bantu? Enggak berharap, wah arisan dicatat. Kemarin ngasih berapa ya? Ngasih 50.000. 50.000 apaan itu? Besok saya kasih 45.000. Lah, kalau kasih 45.000. Jadi tahabau itu muncul dari apa? Dari sifat empati yang lahir pasca takaful menjadi tadomun. Puasa hari ini yang kita lakukan melahirkan semangat ta'awun, semangat takaful, dan ujungnya adalah tadomun untuk saling jaga antara satu dengan yang lain, saling melengkapi atas kekurangan di antara kita, dan akhirnya saling menjaga mewujudkan masyarakat mutamaddin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai Haji Asroroniam yang telah memberikan tausiah dalam segmen Penjaga Nusantara, di mana kita diingatkan bahwa rasa syukur membentuk suatu moral yang bermartabat. Rasa syukur membentuk suatu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Nah pemirsa, di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nanti kita akan masuk dalam segmentasi Bincang Syariah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan usai jeda. Kami kembali.